Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Amalan mana yang lebih afdal di dalam kita berkurban? Dengan satu ekor kambing sendirian atau dengan satu ekor sapi berserikat 7 orang? Mohon penjelasan berdasarkan dalil. Seluruhnya diperbolehkan dalam berkurban yang disembelih dari bahimatul an'am. Dan yang dimaksud bahimatul an'am dari 3 jenis hewan: unta dengan berbagai jenisnya, kambing dengan berbagai macam jenisnya, yang secara umum kambing terbagi menjadi 2, al-ma'iz dan ad-dha'n. Al-ma'iz yang sebagian menyebutnya kambing kacang. Saya nggak tahu di Aceh ini apa nah? Hah? Kambing yang bukan domba itu. Hah? Kambing apa itu? Kambing Aceh. Ya, yang kedua dari jenis domba, ad-dha'n. Kemudian yang ketiga sapi, al-baqar. Dan termasuk dari jenis al-baqar jamus. Jamus, kerbau, boleh disembelih, jadikan sebagai hewan kurban. Selain dari 3 jenis hewan ini, tidak termasuk ke dalam hewan yang bisa dijadikan sebagai udhiyah. Tidak diperbolehkan berkurban dengan ayam, dengan itik. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau nggak bisa kambing, ayam. Nggak bisa ayam, telur. Ini tidak benar. Dan tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban kuda dan yang lainnya. Yang afdal disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ketika Anas bin Malik menerangkan tentang sembelihan kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi alaihi salatu wassalam yudhi bikabshaini amlahaini aqranaini. Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan lafaz saminain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 jenis, berkurban dengan 2 ekor domba kabsh jantan yang berwarna amlah. Amlah itu mayoritasnya putih, namun bagian-bagian tertentu berwarna hitam. Bagian matanya berwarna hitam, bagian kaki-kakinya berwarna hitam, bagian bawah perutnya berwarna hitam. Yang bertanduk, dalam sebagian riwayat saminain, yang gemuk, yang berisi, yang banyak dagingnya. Dalam sebagian riwayat thaminain, yang lebih berharga. Maka yang afdal dalam berkurban, jika mampu 1 ekor unta untuk 1 orang, itu lebih afdal. Kemudian yang berikutnya 1 ekor sapi untuk 1 orang. Kemudian di bawahnya 1 ekor kambing. Kemudian di bawahnya patungan ber7
untuk 1 ekor unta, dan berikutnya patungan ber-7 untuk 1 ekor sapi. Adapun hewan kambing tidak diperbolehkan patungan. Ya, tidak diperbolehkan. 2 orang untuk 1 ekor kambing tidak diperbolehkan. Untuk 1 ekor kambing 1 orang. Maka menyembelih dengan 1 ekor kambing lebih afdal, wallahu taala alam, dari menyembelih patungan ber-7 untuk 1 ekor unta, kemudian patungan ber-7 untuk 1 ekor sapi. Ustaz, ada yang mengatakan Salafi itu merupakan satu kelompok juga. Bagaimana dengan pernyataan ini? Karena bagi orang lain memandang Salafi terkelompokkan seperti satu kelompok atau firqah. Salafi atau Salafiyah memang benar bahwa Salafiyah termasuk firqah. Namun al-firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah, at-taifatul mansurah, kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dimaksud bahwa al-firqah, yani al-firqatun najiyah, ya benar. Ahlus sunnah adalah kelompok. Pimpinan kelompoknya siapa? Sudah kita jelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hizbullah. Ala inna hizballah humul muflihun. Kelompok Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang mendapatkan kemenangan. Namun kalau yang dimaksud kelompok bahwa ada pimpinan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada awal mula munculnya kelompok ini setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada aturan-aturannya sendiri. Kalau kelompok yang lain kan seperti itu, punya undang-undang sendiri, aturan sendiri, selain Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pendirinya. Ada yang diketahui awal mula munculnya, baik itu Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah, segala jenis al-firaq diketahui asal muasalnya. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah, asal muasalnya ya dari semenjak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya pemimpin. Pimpinan pondok pesantren Ahlus Sunnah itu bukan pemimpin mereka. Itu hanya formalitas saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang ada aturannya. Bahkan di sebagian mereka ada bai'at. Ahlus Sunnah, siapapun mereka yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka meskipun dia hidup sendirian, tidak punya teman, maka dia juga termasuk ke dalam al-firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana sikap kita sebagai Ahlus Sunnah terhadap Amerika Serikat dalam menyerang Syria dan dunia Islam lainnya? Jazakallahu khairan katsiran wa anta jazakallahu khairan.
sikap kita yang pertama adalah mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan mereka dari segala kesulitan yang mereka hadapi, membebaskan mereka dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Yahudi, Nasara. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada mereka agar mereka mengambil pelajaran dari berbagai kejadian yang menimpa. Sebab segala kejadian yang di muka bumi ini, peperangan, bencana alam, dan yang lainnya, itu tidak terjadi begitu saja. Itu bukan fenomena alam semata. Itu ada yang menggerakkan, sudah ada yang menetapkan. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada satu kaum hingga mereka sendiri yang merubahnya. Merubah ketaatan menjadi maksiat, menyembah Allah berubah menjadi menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan mereka kepada Allah berubah menjadi cinta dunia. Inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan. Dosa-dosa kemaksiatan. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Karena apa? Perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka merasakan sebagian dari sebab perbuatan yang mereka lakukan. Semoga mereka sadar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehinaan itu akan menimpa umat pada saat mereka meninggalkan agamanya. Jadi tidak terjadi begitu saja. Sudah kita jelaskan tadi apa yang menjadi sebab kehinaan umat ini. Ketika semakin merajalela perbuatan kemaksiatan, merebak praktek riba, merebak, kemudian manusia lebih condong kepada dunianya, lalai dari beribadah kepada Allah, lupa dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaikum dhullan. Maka akan dicampakkan kepada mereka kehinaan, dan itu tidak akan terangkat sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kalian sadar kembali kepada iman dan amal saleh, mentauhidkan Allah, mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru kembali kemuliaan itu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mendoakan muslimin, mathalul muslimin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai di antara mereka seperti satu tubuh. Apabila bahagian tertentu merasakan sakit, yang lainnya merasakan demam, gak bisa tidur, disebabkan karena ada di antara saudara mereka yang tertindas, terzalimi. Maka kita pun merasakan sedih dengan kejadian yang menimpa berbagai negeri-negeri kaum muslimin. Di Mesir, pertumpahan darah. Sebelumnya di Libya, pertumpahan darah. Demikian pula di Suriah, di Irak, dan
Palestina, berbagai belahan dunia, kaum muslimin sangat menyedihkan, mendoakan mereka dengan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kekuatan orang-orang kafir, al-Yahud wan Nasara wa Amerika, dammarahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Ini sikap kita. Lalu kemudian bagi siapa yang mempunyai kemampuan untuk memberi bantuan dalam hal harta, materi, silakan memberi bantuan kepada kaum muslimin yang sedang mengalami berbagai macam kesulitan di sana. Mereka sangat membutuhkan bantuan. Mereka sangat membutuhkan. Namun yang harus kita perhatikan, hendaknya bantuan tersebut diarahkan dengan cara yang benar, diserahkan kepada badan yang benar-benar mengurusi masalah ini, sehingga bantuan tersebut tersampaikan kepada mereka yang benar pula, tujuannya tersampaikan. Jangan sampai bantuan-bantuan tersebut tidak terarah, akhirnya dimanfaatkan oleh sebagian mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang banyak terjadi, penipuan-penipuan. Barang siapa yang ingin memberi bantuan silakan kirim ke rekening ini, lalu tidak diarahkan. Demikian pula sebagian mereka yang meminta bantuan dari kalangan Khawarij. Hati-hati dari kalangan Khawarij. Setelah mereka mendapatkan banyak bantuan, mereka merasa punya kekuatan. Sampai di antara mereka ada yang terang-terangan, setelah negeri Syam ini selesai, kami akan masuk ke Arab Saudi. Jadi ingin memperluas kerusakan yang terjadi. Sengaja membuat onar di tengah negeri-negeri kaum muslimin. Karena anggapan mereka semua penguasa yang ada di negeri-negeri Islam kafir murtad, beserta jajarannya, jajaran pemerintahannya, menteri-menterinya, anggota-anggota DPR-nya, MPR-nya, semuanya kafir, ulamanya pun kafir. Terang-terangan mereka mengucapkan itu. Sampai di antara mereka ada yang mengirim pesan, isbiru ya usar al-haramain, bersabarlah kalian wahai tawanan-tawanan di dua negeri haram. Maksudnya siap-siap menggempur Arab Saudi, negeri yang tenang, negeri yang satu-satunya negeri yang menerapkan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka pun menganggapnya kafir murtad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang diharapkan kebaikan dari mereka ini? Ya. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, kalau kami punya kekuasaan, yang paling dahulu yang kami hancurkan adalah kekuatan Salafiyin. Ya. Bagi mereka kufar, dianggap sebagai antek-antek pemerintah. Karena Ahlus Sunnah, mereka selalu mengajak untuk taat kepada penguasa. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah. Setiap zaman mereka tidak menginginkan fitnah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sebab sepanjang sejarah, dan itulah nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap ada pemberontakan pasti menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar.
Kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, la takadu tujad ta'ifatun kharajat ala dhi sultan illa wa kana fihi min al-fasad ma huwa a'zam min al-fasad alladhi azalata. Tidaklah, hampir tidak ada satu kelompok yang melakukan pemberontakan pada penguasa melainkan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar dari kerusakan yang mereka ingin hilangkan. Kerusakan penguasa ketika mereka memberontak, ketika mereka melakukan perlawanan, menimbulkan kerusakan yang sangat besar sekali, ya. Dan memang demikian keadaannya. Tidak akan membawa kebaikan. Pemberontakan tidak akan membawa kepada kebaikan. Kudeta tidak akan membawa kepada kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin ketika daurah di Jogja, sempat keliling kota Jogja. Itu subhanallah banyak sekali stiker-stiker yang dipajang di mobil, di becak-becak, di depan toko-toko. Gambar posternya Bapak Presiden Soeharto rahimahullah. Kemudian ada komentarnya itu di bawah. Enak zamanku toh. Nah, ada komentarnya. Sudah makan nasi, berapa harga beras sekarang? Enak zamanku. Ini subhanallah, rakyat merasakan. Rakyat merasakan berbagai macam kesulitan yang mereka rasakan setelah terjadinya berbagai macam perbuatan-perbuatan yang pada hakikatnya khuruj, ya, meninggalkan ketaatan pada penguasa. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Apakah kita ikut berjihad ke sana? Jangan. Itu fitnah. Dan para ulama melarang. Mohon penjelasan Ustaz tentang hubungan kerjasama Syiah dengan Yahudi dalam menghancurkan Islam. Syiah Rafidhah identik dengan Yahudi karena pendirinya Yahudi. Pendiri Syiah Yahudi, Abdullah bin Saba Al-Yahudi, yang berpura-pura masuk ke dalam Islam, namun tujuannya adalah untuk merusak Islam. Dan terjadi, dia telah berhasil menebarkan kesesatan di tengah-tengah umat dengan mengatasnamakan cinta kepada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah bagian dari Yahudi, wallahu musta'an. Bagaimana hukumnya orang yang menggunakan serbuk daun inai yang dijual di toko-toko untuk menghitam rambut yang sudah putih supaya rambutnya hitam? Apabila rambut beruban, dianjurkan untuk dirubah, tapi jauhi warna hitam. Jauhi warna hitam. Ghayr shape wa jannibus sawat. Rubahlah uban kalian, namun jauhi yang berwarna hitam. Tidak diperbolehkan. Bagaimana hukumnya bila orang tersebut mandi janabah, junub, setelah mandinya sah solatnya karena wudhu dicat rambutnya kulit bagian kepala pun kadang-kadang hitam. Tolong Ustaz jelaskan. Ini hinna ya? Apa? Hinna. Tidak mengapa. Karena itu tidak menghalangi masuknya air. Ya, wanita memakai hinna di kuku-kukunya, tidak mengapa. Dan ketika seorang berwudu atau mandi sah insyaallah taala.
Demikian pula ketika seorang mengecat rambutnya dengan hinna, yang tidak diperbolehkan itu memakai apa itu? Kutek. Itu cat, itu menghalangi masuknya air ke kuku, dan itu tidak diperbolehkan. Tidak sah wudu seseorang. Apakah krisis Suriah termasuk kudeta? Ya, termasuk kudeta. Bashar Asad ini penjahat Syiah dari kelompok An-Nusairiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menghancurkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kemuliaan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat berakhirnya fitnah yang menimpa mereka. Bashar Asad, ya, para ulama sebagian menghukumi kafir. Nah, akan tetapi melakukan pemberontakan ini pembahasan tersendiri. Seorang harus melihat dari sisi maslahatnya. Tidak setiap penguasa jika dia kafir harus dilakukan pemberontakan, namun harus melihat kembali kepada maslahah. Apakah menimbulkan maslahat? Namun jika tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut, seorang ingin melakukan perlawanan hanya sekedar mengumpulkan rakyat biasa yang tidak memiliki senjata kecuali ketapel, kecuali batu, bom-bom rakitan yang dihadapi tank, pesawat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menimbang hal tersebut adalah para ulama. Apakah Imam Syafi'i mempunyai keturunan? Setahu saya Imam Syafi'i punya keturunan. 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Wallahu a'lam. Kalau enggak salah anak laki-laki yang bernama Abul Hasan, Abu Uthman. Bolehkah seorang membawa anak yang masih kecil ke masjid tatkala salat berjamaah dalam keadaan anak tersebut dapat mengganggu jamaah lain yang sedang salat? Diperbolehkan membawa anak kecil ke masjid. Adapun hadis jannibu masajidakum sibyanakum, jauhkan masjid kalian dari anak-anak kalian, hadis palsu. Hadis palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau membawa anak kecil ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil menggendong cucunya Umamah bintu Zainab. Pada saat berdiri beliau menggendongnya, ketika rukuk beliau menggendongnya, ketika i'tidal beliau masih menggendongnya, ketika sujud kan enggak mungkin digendong. Diletakkan lalu kemudian beliau sujud. Berdiri diangkat kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau sujud, ya, sujudnya lama sekali. Para sahabat menunggu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari sujudnya. Setelah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa tadi ketika aku sujud, Al-Hasan atau Al-Husain itu naik ke punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti seorang yang menjadikannya sebagai kendaraannya, naik ke punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sampai dia puas memenuhi kebutuhannya. Jadi turun sendiri, puas, turun dari punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Kira-kira kalau hal itu terjadi pada kita, diapakan anak itu? Kira-kira? Gak selamat sudah anak ini. Awas ya, habis sholat gak selamat. Minimal dijewer. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rahim, sangat penyayang. Subhanallah. Ya. Maka diperbolehkan, hanya diatur, diarahkan, ya, diatur dan diarahkan.
Kalau memang anak tersebut terlalu mengganggu, sulit diatur, nah ini untuk sementara di karantina, di rumah dululah. La darar wala dirar. Jangan sampai memudaratkan yang lain. Jadi tidak diperbolehkan mendatangkan kemudaratan pada orang lain. Namun apabila anak tersebut bisa diatur, ya, misalnya dibuat saf tersendiri di belakang. Tapi kalau misalnya dikumpulkan sendiri di belakang justru semakin ribut, taruh di depan yang sejajar dengan imam misalnya, yang sejajar dengan imam, bukan bagian dari saf, ya, sambil dididik, diarahkan. Bolehkah seorang yang berkurban 1 ekor sapi secara berserikat 7 orang untuk meniatkan pahalanya kepada seluruh ahli keluarganya? Diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban, beliau mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi diperbolehkan seorang menyembelih 1 ekor kambing misalnya atas nama dia, lalu dia mengikutkan keluarganya dalam hal mendapatkan pahala kurban. Itu boleh. Pada saat menyembelih, seorang mengatakan, ya Allah, ini dari saya, atau disebut namanya fulan dan keluarganya. Maksudnya milik dia kurban tersebut, namun keluarganya diikutkan dalam hal mendapatkan bagian dari pahala kurban. Perbolehkan. Apa hukumnya salat di belakang orang yang mengaku tahu ilmu gaib? Jangan. Diperbolehkan salat di belakang orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dinasihati, ya, dan hendaknya takmir masjid menyingkirkan orang yang seperti ini. Wallahul musta'an. Bolehkah makan daging kuda yang sudah jinak, yang sudah dijadikan kendaraan? Boleh. Seluruh jenis kuda diperbolehkan, termasuk kuda zebra yang disebut himar wahshi. Kuda zebra itu dari jenis keledai, bahasa Arabnya keledai liar, himar wahshi. Diperbolehkan. Kuda diperbolehkan. Yang dilarang dimakan adalah al-himar al-ahli, keledai jinak, ya, keledai yang biasa dijadikan sebagai kendaraan, lebih kecil dari kuda. Adapun kuda diperbolehkan. Apakah orang meninggal karena disambal petir termasuk su'ul khatimah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau dia mukmin, ahlus sunnah, ya semoga itu menjadi kebaikan. Semoga menjadi kebaikan. Kalau dia mati kafir disambar petir, su'ul khatimah. Benarkah bapak dan ibu Nabi Muhammad SAW di akhirah nanti akan dibangkitkan dan diperintahkan untuk bersyahadat? Setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam jannah? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yang sahih, yang diriwayatkan dari hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, ada seorang datang kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku? Di mana ayahku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abuka finnar. Ayahmu dalam neraka. Balik dia. Ketika dia berbalik, dipanggil lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas oleh Rasulullah. Kata beliau, inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu dua-duanya dalam neraka. Beliau ini enggak sopan ini.
Masa menuduh ayah Rasulullah dalam neraka? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kok. Rasulullah sendiri yang mengucapkan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadikan seorang kafir dengan berubah menjadi seorang mukmin tanpa hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Abu Talib, paman beliau selama hidupnya melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Pada saat meninggal, Rasulullah berusaha, "Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan sebagai hujjah untuk menyelamatkan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah meskipun pada orang kamu cintai. Allah yang beri hidayah. Maka kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan kaum mukminin beristighfar kepada orang-orang musyrik meskipun itu kerabatnya apabila telah jelas mereka kafir. Rasulullah mengatakan dia dalam neraka. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis di sisi kuburan ibunya. Ditanya oleh para sahabat, "Mengapa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya memohon kepada Allah agar memberi izin kepadaku beristighfar untuk ibuku, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permohonan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya memohon kepada Allah minta izin untuk menziarahi kuburannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk berziarah ke kuburan ibunya. Tujuannya adalah untuk mengingat akhirah, zurul kubur fa inna tudzakkirkumul akhirah." Jadi ma'asyiral muslim, yang sahih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua Nabi dalam neraka. Orang tua Nabi dalam neraka. Mati dalam keadaan kafir. Mau apa kita? Kalau melihat sedih karena itu orang tua Rasulullah, tapi mau apa kita? Ada pun yang mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat dibangkitkan dan mengucapkan doa kalimat syahadat. Mana dalilnya? Ya. Kalau seandainya ada hadis yang sahih, maka tentu kita akan gembira mengharapkan ini. Tapi mana dalilnya? Itu permasalahan gaib. Jangan ngadang-ngadang cerita. Permasalahan gaib Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Nah. Sudah belum? Kita sudah berusaha beramal saleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan berbuat baik dengan ikhlas. Akan tapi Allah menakdirkan kita masuk ke dalam an-nar. Seperti yang terdapat dalam hadis. Bagaimana mendudukkan masalah ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin manfusah إلا قد كتب الله عز وجل أنها من أهل الجنة أو من أهل النار وكتب الله عز وجل أنها شقية أم سعيدة." Tidak ada satu jiwa pun yang terlahirkan melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dia penghuni surga atau penghuni neraka, dia bahagia atau sengsara, sudah ditetapkan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Fa fimal amal ya Rasulullah?" Lalu bagaimana kita beramal? Semuanya sudah ditakdirkan. Ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Bagaimana kita beramal? Untuk apa lagi amalan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Fa amma ahlu sa'adah fayuyassaruna li'amal ahli sa'adah, wa amma ahlu syaqawah fayuyassarun li'amal ahli syaqawah." Beramallah kalian, karena setiap hamba akan dimudahkan untuk mengamalkan sesuatu yang dia telah ditakdirkan untuknya. Orang yang ditakdirkan bahagia, dia akan dimudahkan beramal saleh. Orang yang ditakdirkan sengsara, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan yang buruk. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala,
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersedekah dan membenarkan la ilaha illallah, maka kami akan mudahkan dia masuk ke dalam jannah. Barang siapa yang bakhil, siapa yang kikir, enggan bersedekah, dan dia merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, mendustakan la ilaha illallah, maka kami mudahkan dia untuk dilemparkan ke dalam neraka. Jadi semuanya sudah ditakdirkan. Untuk apa beramal? Agar kita berharap, karena kita tidak ada satupun yang mengetahui apa nasib kita. Kalau begitu berusaha, ya, kan semuanya sudah ditakdirkan. Kalau begitu kamu tinggal aja di rumah, jangan keluar dari rumah. Kalau lapar, tinggal aja di situ, nggak usah makan. Kalau ditakdirkan Allah kamu kenyang, kenyang sendiri. Ya enggak, saya harus makan. Nah, ya kan? Kalau haus, nggak usah minum. Kalau ditakdirkan tidak haus, tidak akan haus. Ya tapi kan saya harus minum. Ya berarti kan kamu harus minum. Cari sebab. Ya. Kalau dalam urusan dunia, kita harus berusaha. Ya, gak pasrah kepada takdir. Tapi kalau dalam urusan ibadah, ya sudah, nggak usah sholat. Kalau memang masuk surga, pasti masuk surga. Kenapa begitu? Jadi, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, takdir sudah ditetapkan, tapi nggak ada satupun yang mengetahui takdir kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Amalkan, i'malu, beramal kalian. Setiap hamba akan dimudahkan sesuatu yang dia ditakdirkan untuknya, sambil perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari sebab-sebab. Itu bahagian dan bentuk dari tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong jelaskan hukum zakat perniagaan, zakat dagang. Berselisih para ulama, apakah barang dagangan ada zakatnya? Mazhab jumhur, mayoritas para ulama, sebagian menukilkan ijma', namun wallahu alam zahir tidak ada ijma'. Sebagian para ulama atau jumhur ulama, mayoritas mengatakan barang-barang dagangan ada zakatnya apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun, dikeluarkan seperti dikeluarkan zakat bagi emas dan perak. Sebagian mazhab seperti Az-Zahiriyah, Daud Az-Zahiri, berpendapat tidak ada zakat. Yang sahih wallahu taala a'lam, bahwa dalam barang-barang dagangan ada zakatnya, urudut tijarah. Hal ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, "Laisa fil urudi zakah illa ma kana lit-tijarah." Barang-barang tidak ada zakat kecuali untuk dijadikan sebagai barang dagangan. Jadikan sebagai barang dagangan. Ini sahih dari Ibnu Umar. Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat. Sehingga perkataan Abdullah bin Umar ini bisa dijadikan sebagai hujjah insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Insyaallah. Belum. Hah? Masih? Baik. Bagaimana jika suatu saat Indonesia dipimpin oleh orang yang bukan Islam? Apa kita harus tetap taat dan patuh? Karena zaman sekarang orang tidak menilai pemimpin pada sara. Contoh, Barack Obama berkulit hitam bisa jadi presiden Amerika. Ahok orang Cina jadi wagub DKI Jakarta. Nah, seperti yang kita sebutkan, apabila seorang penguasa muslim wajib taat meskipun dia zalim. Namun kalau pemimpin itu kafir, maka diperbolehkan untuk melengsarkan dia dari kedudukannya. Namun sekali lagi, lihat kepada maslahat. Ya. Dan yang menilai adalah para ulama, menimbang maslahat dan mafsadah. Kalau ternyata menimbulkan kerusakan dan kaum muslimin tidak punya kekuatan, ya bersabar. Seperti bersabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika di Makkah,
Yang berkuasa adalah orang-orang kafir. Bersabar menghadapi kondisi tersebut dan menjalankan ibadah, menyebarkan dakwah. Ya, adapun serampangan kafir lalu kemudian memberontak, ini bukan dari bimbingan para ulama. Bagaimana penjelasan soal takdir? Misal takdir sudah ditentukan oleh Allah, berarti kita tidak perlu bersusah payah untuk berusaha. Nah, ini sudah terjawab. Apa benar pemahaman seperti ini? Jika seorang ditakdirkan jadi orang miskin, namun dia bekerja keras, lalu dia menjadi kaya atas usahanya. Jadi maksudnya Allah mentakdirkan seorang menjadi miskin, namun melihat upaya kita, jika dirasa layak, maka Allah merubah nasib kita menjadi orang kaya. Takdir itu nggak ada yang berubah. Hah? Dari mana kamu tahu si fulan orang kaya ditakdirkan oleh Allah miskin? Dari mana? Hadis riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Amr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballah maqadir kullil khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah menakdirkan segala sesuatu, takdir makhluk, sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Jadi sudah lama sekali. Ketika awal kali Allah menciptakan pena takdir, diperintahkan untuk menulis, tulis. Kata pena ini apa yang saya tulis? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi itu sudah enggak ada lagi yang berubah. Tidak ada lagi yang berubah. Sedikit apapun, sedetail apapun, tidak ada yang berubah. Yang miskin-miskin, yang kaya-kaya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pemahaman yang mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu menyalahi takdirnya. Ya, sebenarnya dia itu ditakdirkan umurnya 60 tahun, tapi di usia 20 tahun putus cinta. Maka dia bunuh diri. Maka dia mendahului takdirnya. Makanya dia gentayangan. Karena katanya enggak diterima di akhirat juga. Jadi gentayangan sampai sempurna umurnya. La haula wala quwwata. Dari mana ini? Allah sudah menakdirkan dia mati bunuh diri. Ya. Kondisi apapun kematiannya. Nah, satu lagi. Bagaimana sikap kita dalam memberitahu bahwa seorang itu melakukan kesalahan, sedangkan kita mengetahui orang tersebut selalu merasa dirinya benar dan akan marah jika dikoreksi. Bisa juga karena kedudukannya lebih tinggi. Misal dia orang tua kita, ustadz kita, atau yang lainnya. Apa sebaiknya kita dan saya, karena jika kita beritahu malah akan menimbulkan pertengkaran. Sampaikan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mengajak manusia kepada jalan yang hak dengan cara yang hikmah. Orang tua diberitahu, hari ini dia tidak menerima, besok ada kesempatan, ada momen, sampaikan. Saat itu dia enggak menerima, ya besok lagi, bulan depan. Terus bersabar. Ya, orang berbeda-beda. Kadang-kadang ada seorang, masya Allah, cepat dia mendapat hidayah. Ada yang belakangan baru dia sadar. Ya, di hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyampaikan. Dan dalam hal mengingkari kemungkaran siapapun, apakah dia ustadz kita ataukah dia orang tua kita, sampaikan yang hak sesuai dengan kemampuan kita. Nah, saya kira ini insyaallah. Dan waktu isya telah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat pada daurah yang kita adakan selama 2 hari ini. Semoga Allah memberi tambahan ilmu kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.